Jam menunjukkan pukul 10 malam. Saat dunia manusia dan dunia lain bertabrakan. Sebuah waktu yang disebut sebagai pintu gerbang kegelapan. Dalam keheningan, ada sesuatu yang mengintai, menunggu, mencari mangsa. Film horor Indonesia 10 PM membawa kita masuk ke dalam kengerian tak terduga. Sebuah larangan dilanggar, sebuah rahasia terungkap, dan mereka yang menantang waktu tidak pernah kembali dalam keadaan yang sama. Aku berbaring di sisimu. Mel? Melinda? Mel, ayo turun Mel. Melinda? Siapkan dirimu untuk sebuah perjalanan yang akan membuat detak jantungmu berpacu. 10 PM bukan hanya tentang waktu, ini tentang bertahan hidup. Beranikah kamu menonton hingga akhir? Dadaku sesak. Welcome to Soul FM. Selamat datang di program istimewa 10 PM. Serial 10 PM menceritakan tentang sosok Arvino, seorang penyiar radio di channel Soul FM, yang setiap malam Jumat, tepat pada 10 malam, membacakan cerita horor kepada para pendengarnya. Cerita-cerita horor itu ia ambil dari kisah hidup seseorang yang sedang mengalami putus asa. Ya entah makhluk apa Arvino ini. Sepertinya ia bukanlah manusia seutuhnya, karena ia dapat mengetahui siapa saja orang-orang yang tengah mengalami putus asa. Program khusus bagi para pendosa, agar senantiasa waspada pada segala keburukan dan dosa-dosa yang pernah terjadi di kehidupan kalian. Siaran radio itu pun dibuat khusus bagi para pendosa, agar senantiasa waspada kepada segala keburukan dan dosa-dosa di dunia. Arvino pun mengajak para pendosa untuk menelusuri dosa-dosanya. Apakah di dalam dirinya masih ada kesombongan gengsi, ataukah merendahkan orang-orang lain dan merasa bahwa diri mereka adalah orang yang paling hebat. Apakah itu Anda, Melinda? Lalu pada suatu malam Jumat di jam 10 malam, Arvino menceritakan kisah horor dari seorang pendosa bernama Melinda. Melinda adalah perempuan yang merasa dirinya hebat daripada yang lain. Ia merupakan pribadi yang sombong dan menganggap semua orang tidaklah penting. Terlihat saat dirinya merasa mual di tempat clubbing. Melinda mendorong semua orang agar dapat masuk ke bilik toilet. Ia memaksa orang di dalam agar segera keluar. Namun sayang mualnya tak dapat ditahan lagi, sehingga Melinda berujung muntah pada wastafel. Setelah itu, Melinda melihat semua orang tiba-tiba menghilang. Hanya ada satu wanita tengah berjoget sendirian. Melinda mendekati perempuan itu. Mbak, udek ya? Dan ternyata itu adalah dirinya sendiri. Namun dalam wujud menyeramkan, sosok itu pun mencekik Melinda dengan sangat kencang. Dan ternyata sebenarnya, Melinda sedang dirawat inap di sebuah rumah sakit. Terlihat ketika itu, ia mencekik lehernya sendiri. Dan kejadian itu pun disaksikan oleh Lisa, pasien yang ada di kasur sebelahnya. Lisa menekan tombol bantuan untuk memanggil perawat. Seorang perawat bernama Fiska kemudian datang. Lalu Lisa berkata bahwa ia melihat Melinda mencekik lehernya sendiri. Tetapi ketika dicek, Fiska melihat Melinda dalam keadaan baik-baik saja. Dia nyekik leher sendiri, tadi aku lihat. Tapi tadi dia, sekarang kamu tidur ya. Jangan kebanyakan nonton. Ya. Fiska menyuruh Lisa untuk segera tidur. Namun Lisa merasa takut dan meminta untuk pindah kamar. Kak, aku nggak mau di sini, aku mau pindah kamar aja. Nggak bisa sekarang, bisa kan kamarnya harus disiapin dulu. Tapi aku takut, Kak. Tuhan Yesus, aku menyembah Engkau dan bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang Engkau berikan hari ini. Aku berbaring di sisimu. Amin. Ketika sedang terlelap tidur di dalam mimpinya, Fiska melihat Melinda bunuh diri dengan cara melompat dari jendela. Mel? Melinda? Mel?
Ayo turun, Mel. Melinda. Di mimpi itu, tangannya terluka oleh cakaran Melinda, dan ketika sadar, ia melihat Melinda sudah tak bernyawa. Waktu kematian jam 10 malam. Dan Fiska melihat cakaran di tangannya seperti nyata. Fiska tinggal di sebuah asrama milik teman perawatnya juga, yang bernama Wida. Ketika pulang, ia melihat Wida baru keluar dari kamar seorang pria, yang bernama Oding. Dan sepertinya mereka baru selesai bercocok tanam. Kemudian Fiska membayar uang sewa asrama kepada Wida. Fis, udah ada belum? Besok-besok jangan sampai telat lagi lo ya. Fiska sangat patuh kepada Tuhan Yesus. Ia selalu berdoa dengan tekun setiap hari. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, sebab Engkaulah Raja Mulia yang berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Di pagi harinya, saat Fiska akan mandi, Oding pacarnya Wida mengganggu dan merayunya. Fiska merasa risih dan pergi masuk ke kamar mandi. Tapi tanpa diketahui oleh Fiska, ternyata Oding merekamnya diam-diam dari celah atas. Melihat itu, Fiska keluar dari kamar mandi, meminta Oding menghapus videonya. Namun sayang ODI tidak mau, dan saat itu, Fiska tak dapat berbuat apa-apa, karena ODI mengancamnya. Saat berjaga di rumah sakit, Fiska terdiam merenung karena merasa ternodai. Tetapi ia ditegur oleh teman perawatnya, karena sekarang adalah jadwalnya untuk berkeliling. Fiska kemudian mengecek kamar kemarin. Di sana ia melihat ada Lisa, dan juga ada Melinda. Padahal Melinda sudah meninggal kemarin malam. Tiba-tiba Melinda menusukkan jari ke telinganya. Dan ia pun disadarkan oleh perawat lain, dan semua itu hanyalah halusinasi. Fiska menangis karena ketakutan dengan apa yang dialaminya. Ia pun baru sadar jika Lisa sudah dipindahkan dari kamar kemarin setelah Melinda meninggal, dan ia pun tertidur di kamarnya Lisa. Malam itu adalah malam Jumat, dan tepat pukul 10 malam. Sudah waktunya bagi Arvino melakukan siaran langsung. Setelah Melinda, kini Arvino menemukan target selanjutnya, yaitu Fiska. Karena Fiska tengah putus asa saat ini, ia pun akan membacakan dosa-dosa Fiska. Pada siaran kali ini, kemudian Fiska terbangun karena mendengar suara siaran radio. Anehnya padahal di sana tidak ada radio sama sekali. Suara radio itu seperti muncul di kepala Fiska. Di sana Arvino mulai bercerita tentang diri Fiska serta dosa-dosa birahinya. Hal itu juga membuat Fiska teringat dengan kejadian Oding yang berusaha melecehkannya. Lalu ia melihat Oding dan Wida sedang berhubungan intim, lalu mengajaknya untuk bergabung. Selain itu ia juga teringat kembali pernah dilecehkan oleh pacarnya saat di bangku SMA. Ia direkam secara diam-diam saat berduaan di dalam gudang. Fiska pun diancam akan disebarkan videonya jika berani macam-macam kepada pacarnya itu, dan tak segan akan menyebarkan fitnah jika Fiska menyukai hal-hal seperti ini. Dan ternyata semua itu hanyalah mimpi. Namun Lisa mengatakan kepada Fiska jika semua yang ia lihat itu adalah kenyataan, bukan mimpi. Fiska yang geram kemudian gelap mata, lalu ia mencekik Lisa dengan sangat keras. Ternyata itu juga hanya halusinasi Fiska. Lisa tak pernah berbicara apapun yang menyinggung perasaan Fiska, dan Lisa pun hampir kehabisan nafas. Karena cekikan itu, Fiska terus diteror oleh sosok yang tak terlihat, yaitu sosok iblis jahat bernama Asmodeus. Sosok itu pun menyamar menyerupai Lisa, padahal Lisa yang sebenarnya baru sadar dari pingsannya. Maaf, Lisa. Aku nggak sengaja. Dari aku sesak.
Tetapi tak lama, untungnya Fiska kembali sadarkan diri. Fiska dan Lisa kemudian kembali ke kamar. Lisa melanjutkan istirahatnya. Sementara itu, Fiska merasa tidak enak karena tadi sempat mencekik Lisa. Namun Lisa mengerti jika tadi suster Fiska mengalami kesurupan. Keesokan harinya, Fiska pulang ke asrama. Ia lelah sudah shift malam dan sekarang waktunya ia untuk istirahat. Sementara itu Wida, rekan perawatnya, baru akan berangkat ke rumah sakit karena ia mendapatkan shift pagi. Oding, pacarnya Wida, malah masuk ke dalam kamar Fiska untuk mencoba melampiaskan nafsu birahinya. Fiska seketika teringat kenangan dulu jika ia sempat curhat kepada seorang Romo apabila dirinya tidaklah berdaya melawan para pria yang mengancamnya. Romo itu mengatakan agar Fiska berani melawan selama Fiska tidak bersalah. Oleh karena itulah, pada saat masa SMA, Fiska pun akhirnya berani melawan pacarnya yang toksik itu. Ia memukulnya, lalu berhasil merebut handphone dan menghapus video mereka ketika berduaan. Dan kini ia pun melawan Oding. Fiska membekam wajah Oding sampai hampir kehabisan nafas. Ketika Oding lemah, langsung merebut HP Oding dan menghapus videonya yang sedang mandi. Selepas itu, Fiska pergi dengan membawa kopernya. Ia akan pergi dari asrama itu. Kemudian ia pun singgah sebentar ke sebuah gereja, meminta doa dan juga bertaubat, mengakui semua kesalahannya, karena ia telah menyakiti orang-orang yang sudah berusaha melecehkannya. Setelah itu, ia mendatangi sebuah rumah sakit lain yang akan pindah tugas ke sana. Fiska pun disambut dengan baik oleh seorang perawat senior yang bernama Mbak Ika. Fiska pun mendapatkan tempat tinggal gratis. Karena menjadi perawat di sana, Mbak Ika segera mengantar Fiska ke dalam kamarnya. Setiap kamar di rumah sakit ini dihuni oleh 2 orang perawat. Lalu ada yang mengetuk pintu lemari. Ia pun terkejut melihat pada bayangan cermin. Ada seorang suster di belakangnya. Ternyata ia adalah Suster Rini, teman satu kamar dengan Fiska. Namun tak lama, datang seseorang ke dalam kamar itu juga. Seorang perawat bernama Martha. Fiska tidak menyangka bertemu dengan Martha di sini. Saat dulu mereka pernah menuntut ilmu di sebuah sekolah keperawatan yang sama. Mereka berdua sama-sama tidak menyangka akhirnya bertemu lagi. Tetapi di tempat ini, dan ternyata Martha pun tidur di kamar ini juga. Fiska kemudian bingung, yang berarti mereka tidur bertiga. Namun Martha berkata, kamar ini hanya diisi oleh 2 orang saja. Dan ternyata sosok Rini itu adalah setan, dan hanya Fiska yang dapat melihatnya. Rini adalah sosok setan yang dikirim oleh Arvino untuk mempengaruhi Fiska agar melakukan dosa. Jadi intinya Arvino, seorang penyiar radio itu, disuruh oleh atasannya yang merupakan sosok setan bernama Asmodeus. Asmodeus mengincar jiwa-jiwa orang berdosa itu. Jika Arvino tidak berhasil membuat para orang berdosa itu mati, maka ia akan dihukum oleh sosok Asmodeus. Contohnya seperti tokoh Melinda, Arvino berhasil mengambil jiwanya sehingga ia aman. Tetapi ketika tokoh Fiska, Arvino gagal mengambil jiwanya, sehingga Asmodeus marah dan menghukumnya. Tetapi Arvino tak akan menyerah. Ia akan selalu berusaha untuk menghasut Fiska, berbuat dosa, lalu setelah itu mengambil jiwanya. Soul FM. Selamat datang di program istimewa 10 PM 10 malam. Di setiap malam Jumat, seperti biasa Arvino menyiarkan radio. Ia mulai bercerita tentang dosa-dosa Fiska. Akan tetapi, hanya Fiska saja yang dapat mendengar suara siaran radio itu. Kita kembali pada kisah Fiska pada malam hari ini. Fiska, bagaimana rasanya kamu berada di dalam satu kamar dengan orang yang selama ini sudah membuat kamu jadi iri hati? Sementara arwah ini mulai menghasut Fiska dan mulai meracuni pikirannya.
Untuk berpikir yang tidak-tidak, waktu kita SMK, ini satu-satunya foto yang aku masih punya, makanya aku simpan. Lalu ditampilkan cerita tentang semasa kuliah Fiska. Saat dulu terlihat Martha adalah mahasiswi yang unggul. Dia pintar dan disenangi oleh banyak dosen Pons. Florence Nightingale. Dia mengatakan bahwa kondisi sakit seseorang itu terpengaruh oleh lingkungan. Sedang dalam proses penyembuhan dari penyakit, dia tahu segalanya. Vista berusaha ingin bisa seperti Martha. Namun sayang seringkali ia tak dapat menjawab pertanyaan dari para dosen dan berujung menahan malu. Oke, 4 ruang. Siapa yang bisa menjelaskan? Jantung terdiri dari 4 ruangan. 2 ruangan berdinding tipis yang disebut dengan serambi atau atrium, yang adalah atrium kanan dan Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana peredaran darah dalam jantung? Arwah Lini mulai menghasut Fiska, membanding-bandingkannya. Apabila Martha lebih baik daripada dirinya, Vista pun merasa semua orang membicarakan dirinya. Padahal sebenarnya, itu tidak terjadi, tetapi arwah ini hadir. Lalu mengatakan apabila semua orang tengah meledeknya, Martha merasa khawatir kepada kondisi Fiska. Namun arwah Rini mengatakan jika Martha hanya berpura-pura, sebenarnya ia senang melihat Fiska seperti itu. Akhirnya Fiska pun mencekik Martha. Namun semua itu hanyalah masa lalu. Martha tidak pernah marah kepada Fiska. Setelah sadar dari masa lalunya, Fiska terkejut karena sekarang adalah jadwalnya untuk shift malam. Namun ternyata Fiska lupa. Sekarang jadwalnya sudah diganti menjadi shift pagi bersamaan dengan Martha. Lalu Martha mengetahui Fiska belum makan, sehingga ia mengajak Fiska pergi ke kantin. Kemudian Martha izin pergi ke kamar untuk belajar. Ketika tengah makan, Fiska melihat ada foto Martha pada gelas. Terlihat sebuah tulisan, "Guglielmo Martha adalah perawat terbaik di tahun ini." Melihat itu, Fiska seketika menjatuhkan gelasnya. Kemudian Fiska merasa bersalah. Ia meminta maaf telah memecahkan gelas Martha. Tapi ternyata, gelas itu masih ada 3 lusin. Memang sudah menjadi tradisi di asrama ini. Bagi siapapun yang menjadi perawat terbaik, maka fotonya akan terpajang pada gelas itu. Lalu ia mendapatkan bisikan lagi dari arwah ini. Jika Martha memanglah perawat yang terbaik, sementara Fiska kalah jauh dengannya. Hal itu membuat perasaan iri dengki semakin membesar pada diri Fiska. Kemudian Martha salah fokus dengan sebuah foto yang ada di koper Fiska. Itu adalah foto Fiska saat kecil dengan kakak laki-lakinya yang bernama Chandra. Martha kenal dengan sosok Chandra. Ia bertanya mengenai kabar Chandra. Tetapi sebenarnya, Fiska sudah lama tidak berhubungan dengan kakaknya itu. Saat dulu mereka di panti asuhan yang sama. Tetapi pada suatu hari, Fiska izin kepada Romo, penjaga panti asuhan tempat dulu ia tinggal, agar dapat keluar dari sana untuk mengejar cita-citanya sebagai seorang perawat. Setelah itu, Fiska dan Chandra belum sempat bertemu lagi. Di sisi lain, Arvino meminta maaf kepada tuannya, yakni Asmodeus, jika ia belum bisa memberikan jiwa Fiska kepadanya, dari ia akan selalu berusaha, dan Arvino meminta bantuan Asmodeus untuk melancarkan aksinya. Martha akan pergi mandi, lalu mengajak Fiska agar mengetahui di mana letak toilet di asrama ini. Saat di perjalanan, banyak orang berterima kasih kepada Martha karena telah membantu mereka di hari ini. Lagi-lagi arwah Rini muncul, menghasut rasa iri dengki pada diri Fiska. Jika Martha adalah orang paling berguna di asrama ini, ketika akan mandi, mulai terdengar suara perempuan yang sedang bersenandung. Dan hal itu membuat Fiska merasa heran dan juga takut. Fiska pergi membuka tirai kamar mandi, mencari dari mana asal suara itu. Tetapi ia tak menemukan apa-apa di sana. Setelah itu, Fiska baru sadar, odolnya sudah habis. Lalu ia minta bantuan kepada Martha. Kemudian ada sebuah tangan dari bilik sebelah memberikan odol kepada Fiska. Fiska kemudian terkejut karena giginya menjadi hitam. Karena odol itu ternyata berwarna hitam. Ternyata Martha yang sebenarnya baru saja datang untuk memberikan odol itu. Berarti, siapakah yang sebelumnya memberikan odol kepada Fiska? Selesai mandi, Fiska melihat para teman-teman perawat sedang memberikan kejutan ulang tahun untuk Martha. Martha begitu disukai oleh teman-teman yang ada di sana. Fiska lagi-lagi dibisiki untuk tidak gabung bersama dengan mereka. Arwah ini menghasut jika semua teman-teman perawat itu adalah orang yang munafik. Sebenarnya mereka juga tak suka kepada Martha. Dan sekarang mereka tengah berpura-pura. Lebih baik Rizka tidak bergabung dengan para orang munafik. Itu namun, Fiska malah dipanggil oleh Martha untuk bergabung dengan mereka. Lalu Martha memotong kue dan memberikan potongan pertamanya untuk Fiska supaya betah tinggal di asrama ini. Fiska melihat sosok arwah. Insi akan menusuk Martha dari belakang. Ia berteriak,
dan menjatuhkan kuenya. Tega banget kuenya dibuang. Mendingan sekarang kamu buka kado patungan dari kita semua. Suka nggak? Suka banget, ya ampun lucu banget. Fiska pergi ke kamar, karena pikirannya yang kacau dengan suara arwah Rini itu. Tidak lama ada suara pintu mengetuk. Itu adalah Mbak Ika, yang mengajaknya untuk berbicara di kantin, dan di sana Mbak Ika membicarakan tentang hubungan Fiska dengan Martha. Ternyata Mbak Ika mengetahui, saat kuliah dulu, mereka pernah punya masalah. Akhirnya Fiska bercerita jika dulu, ia pernah berteman dengan Martha, namun pertemanan mereka hancur saat Martha mulai suka kepada kakaknya yaitu Chandra. Fiska rasa Martha mendekatinya hanya untuk bisa dekat juga dengan Chandra. Dan lalu, Fiska melihat seolah-olah Mbak Ika mencaci maki dirinya, sehingga membuatnya menjerit dan menutup telinganya. Lalu Fiska pergi ke kamar, dan di sana Martha minta maaf pada Fiska dengan apa yang terjadi saat dulu tentang kedekatannya dengan Chandra, dan membuat hubungan mereka menjadi merenggang. Tetapi arwah Rini memaksa Fiska untuk berkata bahwa jangan mengganggu dirinya. Didengar itu, Martha keluar dari kamar agar Fiska tidak merasa terganggu. Ketika sedang tidur, tiba-tiba selimut Fiska tertarik oleh sesuatu yang membuatnya terbangun, dan Fiska mendengar suara di kolong kasur. Lalu ia turun, dan seketika badannya ditarik. Kemudian Fiska seolah-olah melihat kejadian Rini saat dulu. Dulu ia merupakan salah satu perawat di sini. Namun Martha selalu bersikap kasar kepadanya. Rini mengatakan, jadi Martha selalu ingin menjadi yang menonjol dan terbaik di antara semua orang. Lalu Rini yang bersedih, jalan-jalan di gelapnya malam, hingga akhirnya ia mengalami kecelakaan. Ditabrak lari oleh sebuah bus, arwah Rini mulai menghasut Fiska bahwa Martha itu munafik, dan ia adalah orang yang jahat. Keesokan harinya, Fiska terbangun dari mimpi masa lalunya Rini. Ia terkejut, karena sudah sembilamu, yang mana ia terlambat masuk shift pagi. Sesampainya di rumah sakit, ia ditegur oleh Mbak Ika. Saat itu, arwah Rini meyakinkan Fiska agar mulai berani melawan dan raih keinginan Fiska menjadi perawat terbaik di rumah sakit ini. Fiska pun akhirnya terhasut. Ia mulai menebar fitnah. Alasan dia terlambat karena Martha tidak membangunkan dirinya. Padahal semalam sudah berjanji akan berangkat bersama. Selain itu, Fiska juga menghasut para perawat yang lain. Jika kado yang mereka berikan untuk Martha semalam diberikan kepadanya, karena Martha tidak suka boneka itu. Dengan alasan harganya yang murah, tidak sampai di situ. Fiska juga menghasut istri dari seorang pasien yang tengah dirawat di rumah sakit ini. Ia memfitnah jika Martha telah menggoda suaminya. Martha marah karena mengetahui Fiska telah memfitnahnya. Ia mengajak Fiska untuk berbicara baik-baik dengan Mbak Ika untuk meluruskan semua fitnahan itu. Jika Fiska tidak mau, maka ia terpaksa akan dikeluarkan dari rumah sakit ini. Tetapi suara arwah Rini itu terus menusuk pikirannya, yang membuatnya seperti kerasukan dan ingin menghabisi nyawa Martha. Untungnya ada Mbak Ika yang datang tepat waktu, lalu menghentikan Fiska. Namun naas Mbak Ika hampir dihabisi oleh Fiska, yang sudah kesetanan. Beruntung Martha memasang kalung salib ke leher Fiska, sehingga Fiska kembali sadarkan diri. Fiska meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Ia benar-benar tidak sadar, berada di bawah pengaruh setan. Keesokan harinya, Mbak Ika dan Martha masih memaafkan Fiska. Mereka pun mencarikan tempat tinggal baru untuk Fiska, yaitu sebuah gudang di rumah sakit untuk sementara waktu. Fiska tidur di sana karena khawatir kerasukan lagi, lalu menyakiti orang-orang di sekitar. Di sisi lain, Chandra sang kakak menelepon Fiska karena Romo ingin berbicara. Romonya mengatakan bahwa Fiska harus hati-hati karena ada 7 dosa besar lainnya yang sedang menunggu nyawanya. Tetapi saluran telepon itu seketika terputus, dan Fiska tidak sempat mendengar peringatan Romo itu. Chandra, ini bahaya, Chandra. Ini bahaya sekali. Dan cerita pun bersambung.